Kalau ini dari hati ya kan ya, semuanya berharga. Ketika kita jadi santri itu, kita memang bukan hanya dibentuk, bukan hanya diberikan pengetahuan, melainkan dibentuk karakternya, dibentuk akhlaknya. Jadi memang setiap kegiatan kita selama menjadi santri, santriwati, di situ kan memang karena memang kan kita mondok, berarti kan 24 jam itu di bawah asuhan ustadz, ustazah, kiai, buya, kan seperti itu. Jadi semuanya sangat-sangat manis, sangat-sangat mengesankan, sangat-sangat berharga. Kalau pengalaman pahit, yang paling berat lah jadi santri itu apa? Yang paling berat ya, ketika jadi santri, kayaknya nggak ada. Lucu ya. Nah, ini yang paling menarik. Untuk santri hari ini kita dari mahfuzat kan seperti itu. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin untuk masa yang akan datang. Hari ini kita lihat bahwa pemuda-pemudi, santri-santriwati, remaja-remaji lah khususnya, semangat menuntut ilmunya itu kurang. Girah untuk ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan itu sangat kurang. Padahal mereka itu adalah cikal bakal pemimpin di masa yang akan datang. Tongkat estafet itu akan diserahkan kepada mereka. Harusnya himmatur rijal tasqutul jibal. Cita-cita laki-laki itu meruntuhkan gunung yang tinggi. Ketika mereka sudah berada di puncak Himalaya, itu puncak Himalaya itu akan berada di bawah telapak kaki mereka. Nah, ini yang kurang sekarang. Dari mahfuzat juga, tarjun najat tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus melalui jalannya. Sampan itu tak pernah berlayar di daratan. Apapun cita-cita kita, kalau kita jalani, kalau kita melangkah menuju cita-cita itu, insya Allah akan tercapai. Tapi kalau kita tidak menjalankan cita-cita kita, sama pengibaratannya tadi, sampan itu tidak pernah berlayar di daratan. Sebagaimana mustahil sampan berlayar di daratan, seperti itu juga orang yang ingin sukses baik dunia maupun akhirat tapi dia tidak sungguh-sungguh, maka insya Allah dia tidak akan sukses. Untuk orang tua yang anaknya menjadi santri, menjadi santriwati, sesungguhnya ketika kita menyerahkan anak kita atau anak kita jadi santri atau santriwati, sesungguhnya kita juga ikut jadi santri, karena disitulah keberkahan ilmu itu akan diperoleh. Kalau kita tidak sesuai dengan kebijakan yang dijalankan oleh pondok, maka ini akan keberkahan ilmu itu akan kurang, seperti itu tadi. Apapun keputusan, apapun kebijakan yang dibuat oleh pondok untuk kebaikan anak kita, sebaiknya kita dukung sebaik-baiknya. Tetap semangat menjaga anak-anak soleh-solehah. Oke gitu ya. Ini pertanyaan menarik juga. Mungkin sekilas ada rasa seperti itu. Waktu dulu kan kawan-kawan kan masuk sekolah SMP, masuk sekolah yang keren-keren lah seperti itu. Sementara kita harus mondok dengan pola hidup sederhana. Tapi semakin hari, apalagi sekarang kan, kayaknya bangga jadi santri. Bangga jadi santri, jadi memang sekarang orang malah lebih memilih sekolah agama, kan seperti itu. Contohnya Al-Qasimiyah. Nah, mudah-mudahan memang harapannya semakin diminati lagi, semakin sukses lagi tentunya. Apapun yang diterima hari ini itu, insya Allah itu yang dirasakan itu adalah berkah guru. Itu yang ditanamkan oleh guru-guru. Ketawaduannya, man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Ketika kita tawadu, betul-betul mencari karunia Allah, mencari berkah Allah, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Jadi apapun
yang kita terima hari ini itu dirasakan itu berkah jadi santri, berkah ilmu yang diberikan oleh guru-guru. Kebetulan kalau di tempat kami memang cara salamannya juga tidak yang harus yang harus merangkak seperti itu. Tapi memang kami ketika salaman dengan Kiai, dengan Buya, dengan Umi, dengan Ustadz-ustadz dari situ, itu memang berlapis Ustadz, sampai maksudnya nggak cuma salam tangannya. Jadi memang kalau dicontohkan kayak kayak mana ya, tangan nggak, ininya sampai 3 kali seperti itu. Ingin mendapatkan keberkahan Kiai, tapi nggak juga yang sampai merangkak menghadap kayak itu, enggak. Kalau yang itu tadi, ketika kita salaman itu bukan cuma sebatas salaman belakang, enggak, tapi memang simbol bentuk kita takzim dengan guru-guru kita. Makanya kita cium tangan orang yang telah berjuang untuk kita, yang sangat menyayangi kita tanpa mengharapkan apa-apa dari kita. Maka memang tulus kita cium tangan. Jadi memang harus dicium, jangan ke kening kan, kali itu kan basa-basi lah, tak tulus. Untuk para ustadz-ustazah baik di pondok maupun di madrasah dimanapun berjuang, ketika kita memberikan ilmunya ikhlas kepada anak-anak kita dan mereka mengamalkan ilmu yang kita laksanakan, itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Memang luar biasa. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita berusaha untuk ikhlas, kita tidak mengharapkan balasan, bahkan jangankan balasan, terima kasih dari mereka pun tidak kita harapkan. Biar ilmu yang kita berikan itu betul-betul barokah untuk mereka. Al-adabu fauqal ilmi. Etika itu lebih utama daripada ilmu. Kalau cerita orang yang berilmu, iblis pun lebih banyak ilmunya. Bahkan jadi raja, jadi gurunya malaikat di surga dulunya. Tapi karena keangkuhannya, karena kesombongannya, makanya iblis itu laknatullah. Makanya untuk kita semua, terutama untuk diri yang fakir ini, semoga Allah Ta'ala jaga hati kita untuk lebih menjaga akhlak, untuk lebih menjaga etika kita.